Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita bisa berkumpul kembali di masjid ini di hari terakhir, ya, insyaallah, di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Rabbul Alamin menerima ibadah saum yang telah dan sedang kita kerjakan, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah Rabbul Alamin di bulan yang penuh dengan berkah ini. Dan semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Jamaah sekalian, pada pagi ini kita akan membahas tentang saum 6 hari di bulan Syawal. Karena di antara yang diperselisihkan di kalangan para ulama adalah berkenaan dengan saum 6 hari di bulan Syawal ini. Nah, jamaah sekalian, di tangan jamaah sekalian sudah ada handout, ya, yang diberi judul dengan Hikmatut Tashri' Saum Syawal. Ini nomor hadis yang saya cantumkan di judul itu nomor hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nomor hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, jadi berkaitan dengan saum 6 hari di bulan Syawal ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, saya mencantumkan secara lengkap sanad hadis ini. Maksudnya kita sedikit berbicara tentang mengapa di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hukum melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal ini. Haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujrin. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ayyub dan Qutaibah ibnu Sa'id dan Ali ibnu Hujr. Ini jamaah sekalian, domirna pada haddatsana salah satunya adalah pada Imam Muslim. Nah, jadi Imam Muslim menerima hadis ini dari Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ali bin Hujr. Nah, menggunakan kata haddatsana
karena yang meriwayatkan hadis dari Yahya ibnu Ayyub, Qutaibah ibnu Sa'id dan Ali bin Hujr ini bukan hanya sekedar Imam Muslim, tapi juga ada rawi-rawi lainnya. Nah, jami'an seluruh itu maksudnya Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, Ali bin Hujr, an Ismail. Mereka menerima hadis ini dari Ismail. Qala Ibnu Ayyub, berkata Ibnu Ayyub, haddatsana Ismail bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Ismail ibnu Ja'far. Akhbaroni Sa'd bin Sa'id bin Qaisin, telah mengabarkan kepadaku Sa'ad bin Sa'id bin Qais, an Umar bin Thabit bin al-Harith al-Khajraji, dari Umar, anna Umar dari Umar ibnu Thabit ibnu al-Harith al-Khajraji, an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, dari Abu Ayyub al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Nah, jamaah sekalian, yang jadi perselisihan di kalangan para fuqaha itu adalah berkaitan dengan Sa'ad ibnu Sa'id ibnu Qais. Di sana ada ya, akhbaroni Sa'ad ibnu Sa'id ibnu Qais. Nah, inilah perawi yang diperselisihkan statusnya di kalangan para ahli hadis. Nah, jemaah sekalian, syarat seorang perawi itu makbul ya, diterima itu kan dua. Satu, adil. Jadi dia tidak pernah melakukan dosa besar dan sedikit melakukan dosa kecil. Kemudian yang berikutnya adalah dobit. Dobit itu kuat hafalannya. Nah, Sa'ad ibnu Sa'id ini dinilai oleh para ahli hadis sebagai orang yang jelek hafalannya, ya. Nah, sebagai orang yang jelek hafalannya. Nah, tapi jamaah sekalian, Sa'ad ibnu Sa'id di hadis ini memiliki banyak syawahid, memiliki banyak mutabaat, memiliki banyak penguat. Nah, sehingga hadis ini diyakini sebagai hadis yang sahih, hadis yang bisa diterima. Nah, jamaah sekalian, makanya salah satu di antaranya adalah Imam Nawawi, ya, yang menerima hadis ini dan beliau mencantumkan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin. Baik, jamaah sekalian, ini hanya sekilas mengapa di kalangan para ulama berbeda pendapat tentang status hadis 6 hari Syawal. Tapi dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa di antara perbedaan itu, maka yang kuat adalah pendapat yang menerima hadis ini atau mensahihkan hadis ini. Nah, jemaah sekalian, Imam Nawawi beliau mengatakan gini, fihi dalalatun sarihatun li madhhab Syafi'i wa Ahmad wa Dawud wa muwafiqihim fi istihbabi saumi hadhihi sittah. Ya. Menurut mazhab Syafi'i, Ahmad, Daud, dan orang-orang yang sependapat dengannya. Nah, ini ya isyarat yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini, bahwa tidak
semua ulama menerima anjuran untuk melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal. Hadis ini merupakan dalil yang jelas tentang disunnahkannya saum 6 hari di bulan Syawal. Nah, jemaah sekalian, kemudian saya kutip perkataan Imam Abul Husain Yahya bin Abil Khair bin Salim Al-Umrani Al-Yamani. Ini yang tidak tercantum dalam handout yang ada di tangan jamaah sekalian. Beliau menyampaikan begini dalam kitabnya yang berjudul Al-Bayan fi Madzahibil Imam Syafi'i. Kata beliau, yustahabbu liman shoma ramadhana ayat tabi'ahu bisittin min syawalin wal mustahabbu ayyasumaha mutatabi'ah fa in somaha mutafarriqah jaza. Disunahkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk meneruskan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kapan kita mulai bisa melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal itu? Di hari kedua. Ya, di hari kedua. Jadi besok insyaallah 1 Syawal, berarti mulai hari Kamis kita sudah bisa melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal. Jadi tidak sama dengan Idul Adha ya. Kalau Idul Adha itu kan dilanjutkan dengan hari tasyrik. Ya, Idul Adhanya tanggal 10 Zulhijjah dilanjutkan dengan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Dan di hari tasyrik ini orang diharamkan untuk melaksanakan saum. Kalau di Idul Fitri enggak. Di Idul Fitri itu hanya tanggal 1 Syawal saja kita diharamkan untuk melaksanakan saum. Tanggal 2-nya selanjutnya sudah diperbolehkan. Bisiki eta cenapan bereumna 2. Gitu ya. Bereumna 2 berarti lebaranana 2 poe. Bukan. Idul Fitrinya satu hari ya, Idul Fitrinya 1 hari. Ya. Kalau yang hari kedua itu kan kebijakan ini, kebijakan pemerintah ya. Dan ini nggak sama, ya nggak sama. Maksudnya di tiap negara berbeda, ya di tiap negara berbeda. Nah, dan praktek yang dianjurkan yaitu dengan berpuasa Syawal secara terus-menerus, maksudnya secara terus-menerus itu berurutan. Ya, berurutan. Dan jika puasa dengan cara terpisah maka diperbolehkan. Jadi ya kedua-duanya bisa dilakukan. Kita bisa melaksanakan saum secara berurutan. Jadi kalau jamaah sekalian itu hari Kamis mulai saum ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Rabu depannya lebaran lagi. Di beberapa daerah ini jadi tradisi ya. Jadi tradisi. Jadi kompak hari kedua ini melaksanakan saum. Jadi nanti lebaran lagi. Mereka menamakan dengan apa? Lebaran ketupat. Kalau nggak salah ya. Nama ininya, nama tradisinya ya. Lebaran ketupat. Jadi nanti pas tanggal 8 Syawal itu ya mereka kembali merakayakan kayak lebaran karena selesai melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal.
Nah, jemaah sekalian, mari kita baca hadis yang di atas itu. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana qasiyamid dahri. Barang siapa orang yang melaksanakan saum Ramadan lalu mengikutinya dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Masa yang dimaksud di sini tahun, ya. Jadi karena qasiyamid dahri itu seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Nah. Imam Nawawi, beliau mengutip perkataan para ulama. Iya. Mengapa di sini disebutkan kana qasiyamid dahri? Seakan-akan ia melaksanakan saum setahun penuh. Nah. Logikanya begini. Qala al-ulama'u, para ulama mengatakan, wa innama kana zalika qasiyamid dahri. Ya. Sesungguhnya yang demikian itu, maksudnya seperti saum 1 tahun itu, li'annal hasanata bi'ashri amsalha. Karena satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Berarti faramadhanu bi asyrati asyhurin. Berarti orang melaksanakan saum 1 bulan seperti saum 10 bulan. Karena 1 dibalas 10 kali lipat. Berarti 1 bulan seakan-akan melaksanakan saum 6 bulan. Melaksanakan saum 10 bulan. Nah, kemudian wasitah bisyahra ini. Melaksanakan saum 6 hari itu sama dengan melaksanakan saum 60 hari. 60 hari itu adalah syahraini, 2 bulan. Nah, 10 bulan tambah 2 bulan, 12 bulan. 12 bulan itu 1 tahun. Nah, jadi ya para ulama menyampaikan logikanya seperti itu. Mengapa saum 6 hari di bulan Syawal itu? Karena qasiyamid dahri. Nah. Maka jemaah sekalian, anjurannya bagi orang yang punya qadha, punya utang, agar ia mendapatkan keutamaan pada hadis ini, maka ia siogianya menyempurnakan ibadah saumnya itu dengan mengqadha saum yang ditinggalkan. Nah, berikutnya jamaah sekalian, saya kutip 5 hikmatut tashri yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan ada 5 hikmatut tashri. Nah, jamaah sekalian, hikmatut tashri ini, Pak, ya. Ini salah satu di antara yang dilakukan oleh para fuqaha dalam mengkaji setiap yang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau hikmatut tashri itu bahasa lainnya hikmah atau fawaid faidah dari setiap pensyariatan. Nah, dan jemaah sekalian, dalam rumpun ilmu fikih ada yang disebut dengan tarikh tashri. Nah,
Dan jemaah sekalian, salah satu di antara pembicaraannya adalah berkenaan dengan hikmatut tasyri'. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mensyariatkan sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, kebaikan-kebaikan inilah yang digali oleh para ulama. Dan tidak mungkin Allah Azza wa Jalla melarang sesuatu kecuali pasti ada kemadaratan di dalamnya. Nah, kemadaratan inilah yang digali. Saya menyampaikan ini satu contoh jemaah sekalian ya. Ini pada cerita Said Qutb. Said Qutb itu pernah satu ketika melakukan perjalanan ke Amerika. Kan Said Qutb itu pernah nyusun buku tentang bobroknya Amerika ya. Dia pernah melakukan perjalanan pakai kapal laut ya. Pakai kapal laut. Nah, ke Amerika. Nah, ketika beliau sedang berada di kapal itu, dia itu ya kumpul ya satu ruangan dengan orang-orang Nasrani. Nah, kemudian terjadi ini ya kayak apa ya? Terjadi dialog lah, diskusi di antara mereka. Mereka bertanya pada Said Qutb, mengapa dalam Islam itu babi diharamkan? Ini kan kalau ngobrol sama orang Nasrani kan pakai ayat, pakai hadis, gak mungkin jemaah sekalian. Ya kan? Gak mungkin. Karena mereka bukan muslim. Jadi mereka tidak mempercayai Al-Quran dan hadis. Maka kata Said Qutb, ya, bawakan pada saya 2 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina. Mereka kan kaget. Ini apa hubungannya pertanyaan saya dengan ayam? Gitu. Udahlah, datangkan ke saya. Nah, didatangkan ya 1 ekor ayam betina, kemudian 2 ekor ayam jantan. Ayam betina dimasukkan ya pada satu kandang. Kemudian dimasukkanlah 2 ayam jantan itu. Ternyata 2 ayam jantan itu mereka berkelahi ya memperebutkan ayam betina ini. Sudah gitu, sudah keluarin. Lalu kata Said Qutb, sekarang bawa babi betina dengan 2 babi jantan. Ya. Nah, mereka juga makin kebingungan ini maksudnya apa? Ya. Maka didatangkan tuh 1 babi betina dengan 2 babi jantan. Dimasukin ya babi betina. Setelah itu dimasukin 2 babi jantan. Apa yang terjadi? Mereka enggak berkelahi. Ya, mereka enggak berkelahi. Yang dilakukan oleh mereka itu saling membantu untuk menyalurkan hasratnya. Nah, kata Said Qutb, tuh itu mengapa dalam Islam itu dilarang? Ya. Tabiat babi itu, ya, tabiat babi itu, ya, mereka akan saling bantu membantu dengan temannya itu dalam kemaksiatan. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kalian itu. Makanya Islam mengharamkan babi itu. Itu salah satu di antara ini ya, salah satu di antara contoh hikmatut tasyri'. Dan jemaah sekalian, justru inilah yang jarang dilakukan. Maksudnya ini menjadi lahan strategis ya bagi para ulama, bagi generasi muda, bagi para ilmuwan untuk mengkaji ini ya. Mengkaji
Allah tidak mungkin mensyariatkan sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Allah tidak mungkin melarang sesuatu kecuali pasti ada keburukan di dalamnya. Maka digali jemaah sekalian. Gitu. Kita ambil contoh misalnya pada ayat gini. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya. Pada kisos itu ada kebaikan. Ya, dan untuk kalian pada kisos itu ada kehidupan. Ya. Wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. Padahal kisos itu, kalau pada kisos pembunuhan, artinya asalnya yang meninggal itu satu jadi dua. Bahkan kalau yang melakukan pembunuhannya itu lebih dari dua, bisa lebih dari satu orang, bisa beberapa orang yang kemudian dieksekusi, ya, dihukum mati. Tapi mengapa di ayat ini justru disebutkan bahwa dalam kisos itu ada kehidupan? Apa maksud dibalik ini? Nah, ini yang siogianya dibahas, dikaji. Kan jamaah sekalian, banyak orang yang bersuara miring ya terhadap sebagian apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka belum mengetahui hikmahnya. Gitu. Saya sedikit ngetip gini. Ini ada yang banyak salah tafsir. Misalnya contoh pada kasus cecak ya. Jadi kan ada banyak ini disunatkan untuk membunuh cecak ya. Bahkan kemudian ada ininya, ada semacam senjatanya lah. Ada semacam senjatanya untuk membunuh cecak. Ya kan? Nah, jemaah sekalian, itulah salah satu di antara contoh kekeliruan orang-orang dalam memahami hadis gitu. Padahal nanti satu saat ya mudah-mudahan saya kupas. Kata yang digunakan untuk kata cecak, kata yang diterjemahkan dengan cecak itu berbeda dengan cecak pada biasanya, jemaah sekalian. Ya, berbeda dengan cecak pada biasanya. Jadi kalau kemudian kata itu kita sebutkan sebagai cecak yang biasa ada di kita, nah ini cecak-cecak ini jadi kena kambing hitamnya jemaah sekalian. Padahal yang dimaksud bukan dia gitu. Yang dimaksud bukan dia. Jadi ada ini jemaah sekalian, ada jenis cecak tertentu kan yang merayap itu banyak jenisnya jemaah sekalian. Ya. Jika toke banyak kayak toke. Jadi yang dilarang dalam hadis tersebut ya, yang dilarang dalam hadis tersebut bahasanya dengan doktun apa ya? Yang dilarang pada hadis tersebut itu jenis reptil tertentu, yang memang ia beracun jemaah sekalian. Dan itu ada di daerah-daerah gurun, itu ada di daerah-daerah Timur Tengah. Yang mungkin di Indonesia ini termasuk. Ya sejenisnya kayak sejenis toke. Jadi sanes cak-cak anu iya jemaah sekalian. Ya. Justru kalau cecak yang berada di sekitar kita itu, ya itu juga di satu sisi ada ininya, ada manfaatnya karena cecak-cecak itu menjadi ekosistem dari nyamuk ya. Jadi makanan cecak itu kan nyamuk. Nah baik, kita bahas satu persatu. Pertama, anna siyama sittati ayyamin min syawalin ba'da ramadhan. Sesungguhnya saum 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan yastakmilu biha. Menyempurnakan biha dengannya, dengan saum 6 hari bulan Syawal itu, ajru siyamid dahari kulluhu, pahala saum setahun, kullihi ya, setahun penuh maksudnya. Kama sabaqa, sebagaimana yang
disebutkan di penjelasan sebelumnya. Atau bisa jadi kama sabaqa, sebagaimana yang disebutkan pada hadis tersebut. Ini yang pertama, ya, hikmah yang pertama. Jadi saum 6 hari di bulan Syawal itu menjadi penyempurna pahala setahun penuh. Yang kedua, anna siyama syawalin wa sya'bana. Sesungguhnya saum Syawal, maksudnya yang 6 hari di bulan Syawal, dan Sya'ban. Nah, jamaah sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali ngajak kita untuk melihat bahwa disunnatkan untuk melaksanakan saum sunnat itu bukan hanya sekedar di bulan Syawal, tapi juga disunnatkan bagi kita untuk melaksanakan saum sunnat di bulan Sya'ban. Ya kan? Intensif melaksanakan saum sunnat di bulan Sya'ban. Nah, kemudian kata beliau, kasolatis sunanir rawatibi. Nah, kedudukan ini, saum 6 hari di bulan Syawal dan memperbanyak saum sunnat di bulan Sya'ban ini seperti salat sunnat rawatib qabla salatil mafruḍati wa ba'daha, yaitu qabla atau sebelum salat fardu dan setelah salat fardu. Fayakmulu bidzalika, maka sempurna dengan itu ma hasala fil fardi min khilalin wa naqsin. Apa yang didapat dari kewajiban itu jadi sempurna dengan saum sebelum Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban, dengan saum di bulan Syawal itu efeknya membersihkan fardu itu min khilalin wa naqsin, dari cacat dan dari kekurangan. Kan gini jamaah sekalian. Ini dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW menyampaikan begini. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali salatuh. Yang pertama akan dihisab di hari kiamat dari amal seorang hambanya adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi jika salatnya buruk, maka dia celaka dan rugi. Nah, lalu gini nih. Fa inin taqasa min faridatihi syai'un. Jika ada kekurangan pada salat wajibnya, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berkalam, unzuru hal li abadi min tatawwu'in fayukammala biha. Nah, lihatlah oleh kalian, apakah hamba-hambaku itu punya tatawwu, maksudnya punya sholat sunat, ya, punya sholat sunat. Makanya jamaah sekalian, kita ini mengapa dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat, ya Pak? Dan ada sholat sunat yang muakkad, ya. Jadi Rasulullah SAW jarang sekali meninggalkan ini. Nah, maksudnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita pada sholat fardu. Iya mah jamaah sekalian, sholat farduna ya banyak kermah dari waktuna sudah mau hampir habis, ya banyak pelaksanaannya cepat, kemudian sholat fardu doang jamaah sekalian, ya, tanpa qoblah, tanpa ba'da. Ini orang pede PDWG jamaah sekalian, ya, percaya di walau goreng jamaah sekalian. Nah, jadi mengapa? Karena fayukammala biha man taqasa minal faridah. Nah, salat sunat itu
itu bisa menyempurnakan ibadah wajib yang kurang. Nah, summa yakunu sairu amalihi ala dzalik. Demikian juga yang berlaku pada seluruh amal wajibnya. Jadi, ini bukan hanya sekedar pada sholat, termasuk juga pada saum. Nah, itulah mengapa ada anjuran untuk melaksanakan saum sunat. Berarti kalau begitu kan ini bukan hanya sekedar berlaku untuk saum 6 hari bulan Syawal, tapi termasuk juga saum sunat yang lainnya ya, saum Senin Kamis, kemudian saum 3 hari di setiap bulan, ayyamul bid gitu ya. Nah, itu juga berlaku untuk menutupi dari ibadah-ibadah wajib kita, kekurangan dari saum-saum kita. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Al-Mafati fi Syarhil Masabi. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik, yang disebutkan pada hadis itu ya. Kemudian ini berlaku pada seluruh amal wajibnya, yakni kadzalika saum. Nah, yaitu demikian pula saum. Intaroka syai'an minas siyamil wajib ya. Jika seseorang meninggalkan suatu penyempurna ibadah wajibnya, yu'khadhu badalahuma soma minas sunnati wan nawafil. Nah, maka disempurnakan oleh ibadah saum yang hukumnya sunat. Wa in taraka syai'an minaz zakati yu'khadhu badalaha ma utiya minas shadaqah. Demikian pula pada zakat, jika seseorang kurang sempurna menunaikannya, penggantinya akan diambil dari sedekah sunatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian. Anna mu'awadatas siyami ba'da siyami Ramadana. Sesungguhnya mu'awadah, membiasakan ya, saum setelah saum Ramadan, atau mu'awadah bermakna mudawamah, continue melaksanakan saum setelah Ramadan. Alamatun ala qabuli siyami Ramadana. Ini menjadi tanda diterimanya saum Ramadan. Ya, ini menjadi tanda diterimanya saum Ramadan. Karena begini jemaah sekalian. Inna min thawabil hasanah al hasanah ba'daha. Sesungguhnya balasan atas kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Jadi jemaah sekalian, seperti hanya dosa. Dosa itu ia akan mengundang teman-temannya. Betul tidak Pak ya? Jadi kalau orang berbuat dosa Pak, maka dosa ini dia akan merangsang, ya Pak ya, akan merangsang, akan mengundang dosa-dosa lainnya. Makanya dosa diikuti dengan dosa lagi jemaah. Kita ambil contoh kayak gini lah. Anak gak masuk sekolah. Kemudian gurunya nanya, "Nak, kemarin kenapa gak masuk?" Anak itu bilang, kalau jujur bilang malas gitu ya. Atau misalnya kesiangan, malu kan. Nah, kemudian dia berbohong. Dia bilang, "Aduh Bu, kemarin saya sakit." Bohong tuh ya. Oh. Kemudian guru nanya lagi, "Sakit apa?" Budak tepan mikir deh. Duh gering naon cenanya. "Oh sakit perut Bu." Udah 2 kali itu dia berbohong. Gitu kan? Kemudian gurunya nanya lagi, "Udah minum obat belum?" Udah Bu. Tuh 3 kali dia berbohong. Gitu. Jadi bohong itu kan mengundang kebohongan-kebohongan lainnya. Ya, kebohongan. Nah,
Begitu juga dengan kebaikan. Kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, balasan atas kebaikan seseorang itu adalah kebaikan setelahnya. Makanya indikasi apakah amal seseorang di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semangat beramal setelahnya. Nah, maka kata Ibnu Rajab, kalau orang nih di bulan Syawal dia semangat untuk melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal, itu bisa jadi indikasi saumnya diterima oleh Allah. Tapi kalau jamaah sekalian misalnya ada halangan gitu ya, ada halangan itu misalnya jatuh sakit gitu ya. Kemudian ada kerepotan, ya kemudian wah lamun kita mah tuh saum abdi teh diterima ku Allah. Ya enggak mesti gitu. Selanjutnya yang keempat. Fayakunu muawadatus siyami ba'dal fitri syukran lihadhihi ni'mati fala ni'mata a'zamu min maghfiratiz zunubi. Fayakunu muawadatus siyami, maka mengkontinyukan saum ba'dal fitri, setelah Idul Fitri. Syukran, ini wujud syukur nih. Lihadhihi ni'mati, atas nikmat ini. Nikmat apa? Fala ni'mata a'zamu min maghfiratiz dzunub. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat ampunan. Nah, jadi ketika kita mendapatkan ampunan Allahu Rabbul Alamin, itulah sesungguhnya nikmat yang paling besar. Nah, sehingga ketika kita di bulan Syawal melaksanakan saum 6 hari, wujud syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allahu Rabbul Alamin, nikmat mendapatkan kesempatan bersua dengan Ramadan, di mana ketika kita berada di bulan Ramadan, peluang besar bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, annal a'mal allati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahri Ramadan la tanqati'u bin qidai Ramadan bal hiya baqiyatun ba'dan qidaihi. Annal a'mala, sesungguhnya amal, allati kana al-'abdu, yang seorang hamba yataqarrabu biha ila rabbih, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan, la tanqati'u, amalan-amalan itu tidak putus, bin qidai Ramadan, dengan berakhirnya Ramadan. Jadi walaupun Ramadan itu sudah selesai, enggak putus, ya, dilanjutkan lagi dengan amalan-amalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antaranya adalah dengan melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Bal hiya baqiyatun ba'dan qidaihi, bahkan terus berlanjut dengan saum 6 hari di bulan Syawal. Makanya jemaah sekalian, ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang pada Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala. Pertanyaannya begini. Anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal fa idzan salakha taraku. Sesungguhnya ada kaum yang mereka tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu di bulan Ramadan. Mereka sungguh-sungguh beramal itu di bulan Ramadan. Ketika Ramadan pergi, mereka meninggalkan amalan-amalan itu. Apa yang dikatakan oleh Bishr Al-Hafi? Kata beliau, bi'sal qawmu qawmun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidaklah mereka mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Jadi soleh nate di Ramadan wungku. Dengan
jamaah sekalian, dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ini, di poin kelima ini saum 6 hari di bulan Syawal itu menjadi pembuktian bahwa kita beramal, semangat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi di bulan Syawal, bulan-bulan lainnya kita pun tetap berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah jemaah sekalian 5 hikmatut tasyri'. Nah, kalau 5 ini kan analisa dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya Pak ya. Nah, bisa ditambahkan jemaah sekalian. Bisa jadi nih kalau dokter menganalisa hikmah saum 6 hari di bulan Syawal ini untuk mengendalikan diri. Wah, misalnya gitu ya. Agar orang kan biasanya kalau di bulan Syawal itu lepas kendali jemaah sekalian. Ya, lepas kendali. Berat badan yang sempat turun di bulan Ramadan drastis naik di pekan pertama bulan Syawal. Syawal juga dibalas dendam saya jemaah sekalian. Dan jemaah sekalian, faktanya nih banyak orang yang sakit perutnya di bulan Syawal. Betul Pak ya? Ke dokter ya Pak ya. Jadi dengan kata lain gini, saum 6 hari di bulan Syawal itu proses adaptasi. Ya, proses adaptasi tubuh setelah 1 bulan penuh dia melaksanakan saum. Jadi tubuh itu nggak kaget gitu Pak. Tubuh itu nggak kaget. Jadi gini. Ketika kita melaksanakan saum di bulan Sya'ban, ini adaptasi tubuh kita yang akan intensif melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ya. Nah, maka saum 6 hari di bulan Syawal itu adaptasi tubuh kita ketika akan memasuki masa di mana kita diperbolehkan kembali untuk melaksanakan makan di siang hari. Nah, gitu ya. Ini boleh ditambahkan dengan hal yang seperti itu. Ya. Jadi hikmatul tasyri' itu kan bisa ditinjau dari berbagai disiplin ilmu. Ya, dari berbagai disiplin ilmu. Demikian jamaah sekalian yang bisa disampaikan di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sejak awal ngisi hingga pagi ini terdapat banyak kehilapan dan kekurangan. Dan mudah-mudahan buku yang ada di tangan jamaah sekalian Risalah Saum Ramadan ini bisa menambah wawasan, menambah ilmu bagi kita semua. Dan insya Allah kritikan yang positif konstruktif ya saya tunggu kalau misalnya ada di antara jamaah sekalian yang menemukan baik riwayat yang dikutip gitu ya ataupun ya hal-hal lainnya. Karena saya teringat perkataan seorang alim ya bahwa karya yang dibuat oleh manusia walaupun sudah dikoreksi 70 kali ya, sudah dikoreksi 70 kali pasti selalu akan didapati kekurangan. Seakan-akan Allah tidak ridha ya kalau ada selain Al-Qur'anul Karim yang sempurna. Jadi yang sempurna itu hanya Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'anul Karim yang tidak ada cacat. Kalau karya manusia pasti selalu ada kekurangannya. Nah, oleh karena itu ya kritik yang positif konstruktif senantiasa saya tunggu. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan di pagi ini menjadi penambah nilai dari ibadah saum yang sedang kita kerjakan. Dan bagi jamaah sekalian yang akan mudik ya pasca i'tikaf atau besok ya pasca 1 Syawal, mudah-mudahan dimudahkan perjalanannya oleh Allah Rabbul Alamin. Fi amanillah, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan dan bisa bersua dengan handai tolan
Dan setelah selesai semuanya, mudah-mudahan bisa berkumpul kembali di majelis ini, di rumah Allah ini, untuk kembali sama-sama menggali ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.